Adalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak Kapolres Tanah beserta rombongan, sekaligus beliau adalah Ustadz kajian subuh kita pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Anton Hendra, Bapak Ketua DPD Kabupaten Tanah. Kemudian Bapak Camat, Bapak Wali Negari, Bapak Jorong, Bapak Kapolsek dan rombongan, maaf Pak. Kemudian Bapak Kua yang mewakili. Umumnya sidang jemaah kajian subuh berkah. Terima kasih Bapak Kapolres beserta rombongan telah datang di Masjid Raya Tenoalam. Kami ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama terhormati Bapak Kapolres Tanah, Bapak Nur Ihsan beserta seluruh PJU di jajaran Polres Tanah, Kapolsek dan seluruh anggota. Yang dihormati Pak Camat Kecamatan Tanjung Baru, Bapak Wali Nagari, seterusnya yang dihormati pengurus masjid, Bapak Ibu dan Tuan Mama, ahli ulama, jadi pandai, ibu-ibu, muda gandong, pemuda dan pemudi hadir yang tidak berbahagia. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya. Kemudian tak lupa salawat dan salam terus kita sampaikan kepada kita dan besar Muhammad SAW. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada subuh ini kita menerima tamu yang luar biasa, Bapak Kapolres Tanah yang alhamdulillah mungkin ini untuk pertama kali ke Masjid Raya, tapi mungkin ke Kecamatan Tanjung Baru sudah beberapa kali. Karena itu kami mungkin sudah lebih dari 100 sekian masjid yang beliau kunjungi selama beliau menjabat sebagai Kapolres di Tanah Datar. Ini sangat luar biasa. Dan Pak Kapolres, hari ini saya berdiri di sini sebagai bagian dari masyarakat Kecamatan Tanjung Baru. Jadi saya, Pak Camat, Pak Wali, ini bukan orang luar. Pak Camat asli di Gantian Bawah, saya di Gantian Bawah, Pak Wali pun di sini. Jadi kami menerima kunjungan ini bukan menerima kunjungan, tapi sama-sama jamaah dengan Pak Kapolres. Dan alhamdulillah seperti inilah sebagaimana disampaikan oleh pengurus tadi, bahwasanya sudah beberapa kali melaksanakan kajian subuh dan sebagai masjid raya, namanya Masjid Raya Pak, Masjid Raya Nagari Tanjung Alam, ini masjid pusat. Dan tentunya kami di Tanjung Alam ini ada 12 jorong dengan jumlah masjidnya 14 masjid. Jadi hari ini alhamdulillah sebagai pengembang lapian, rasanya tidak luar biasa Pak Kapolres, Bapak Ibu, itu sangat luar biasa kedatangan Pak Kapolres ini. Karena tadi mungkin dari Batu Sangkar jauh-jauh beliau mengerjakan untuk subuh berjamaah, dan mungkin Kapolres di Tanah Datar ini entah sudah berapa kali yang sempat subuh di Masjid Raya Tanjung Alam ini baru Pak Kapolres yang ini. Sudah berapa kali kita mengenal Kapolres, dan alhamdulillah yang selalu rajin bersubuh berjamaah dengan masyarakat Pak Kapolres Pak Ihsan. Dan tentunya hari ini selain subuh berjamaah, beliau juga akan menyampaikan takziah kepada kita bersama. Mari sama-sama kita dengarkan dan kita saksikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai pengantar dan sebagai pengembang lapian untuk Pak Kapolres, kami mohon maaf kalau sekiranya nantinya pelayanan masyarakat kami
kami tidak seperti yang diharapkan. Tapi inilah masyarakat Nagari Tanjung Alam, inilah masyarakat mencerminkan bagaimana kami yang berada di pelosok, istilah dari segitiga emas Pak. Kami berada di perbatasan Agam dan Bintang Bekah. Dan ini sebagai daerah perbatasan, secara hukumnya mungkin daerah yang cukup rawan baik dalam kalau kriminal memang tidak terlalu banyak, tapi mungkin yang kami takutkan adalah pengaruh narkoba, karena kami berada pada daerah perlintasan di 3 kabupaten. Kami berharap ke depan Pak Kapolres selalu rajin membina masyarakat kami, apalagi kegiatan keagamaan ini. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله وهو عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدمت أمتي الدنيا نزيل منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف قمت بركة الله وإذا تسبت أمتي سقطت من عين الله صدق العظيم. Saudara-saudara Muhammad Rasulullah SAW. Bapak-bapak Ibu sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Terkhusus yang saya muliakan, kami banggakan sahabat saya, Pak Ketua Ketua DPRD, para tokoh adat, Kiai Mama, kemudian Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Kepala KUA, para ulama asatidz, para sesepuh, ibu-ibu Bunda-Bandung, belum disebut, Pak Wali, tuan rumah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada pahlawan dan juga kita bersama Muhammad SAW. Kalau nonton dangdut itu biasanya paling ramai itu paling depan. Kalau nempel panggung itu enak Pak nonton dangdut. Bapak mau maju ke depan atau tidak Pak? Ini kita bukan mau ceramah Pak. Jadi Pak Kapolres kalau ceramah kuat sama Ustadz Pak. Ini Pak Kapolres maunya curhat. Boleh curhat Bu ya? Jangan ceramah. Kalau ceramah itu nanti kuat saya sama Pak Ustadz. Yang nggak kelihatan Pak. Nanti soalnya ini agak sedikit menarik Pak nanti. Karena Pak Kapolres bukan mau ceramah Pak. Tapi Pak Kapolres mau sedikit berbincang-bincang. Kita menghadapi situasi yang hari ini terjadi khususnya di Tanah Datar dan khususnya lagi di Tanjung Balai. Bapak yang mulia, alhamdulillah seperti tadi disampaikan Pak Ketua, ini kunjungan kami yang ke-113. 113 Pak. Sedikit atau banyak kalau 113 itu? Sedikit Bu. Jumlah masjid di Tanah Datar itu 243, musolanya 650. Yang masuk wilayah hukum Polres. Kami baru 113. Alhamdulillah. Dan kemudian kita lihat tujuan kami ke sini sebenarnya simpel aja. Kami mau minta sumbangan. Pak, mau minta sumbangan. Boleh Pak? Pak, boleh ya? Boleh Bu? Mau tanya buat apa gitu? Enggak mau tanya? Hah? Saya jelaskan sedikit supaya Bapak Ibu ikhlas gitu. Kan kalau ada tujuannya kan ikhlas Pak ya. Jadi saya punya bisnis Pak. Saya lagi buka kos-kosan Bu di tempat saya. Ini daya tampungnya sekarang sudah tidak muat gitu. Jadi akhirnya saya mau berencana merenovasi supaya daya tampungnya lebih luas gitu. Supaya laku tambah banyak. Kos-kosannya enak. Ini ada bapak kosnya, saya bawa ke dia.
Jadi dijaga 24 jam, ada CCTV-nya. Dikasih makan sehari 2 kali. Ya, tapi tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar Pak, ada jerujinya. Pas-pasan saya itu. Itu rencananya mau saya renovasi Pak, supaya daya tampungnya lebih luas, supaya banyak orang yang masuk ke sana. Tadi katanya boleh Bu. Pak, boleh nggak Pak? Pak, Pak, halo, boleh nggak Pak? Boleh Bapak Bu? Hah? Jangan. Pak, boleh nggak Pak? Saya minta sumbangan Pak. Ibu ini kayaknya kong kali kong sama yang 100 masjid kemarin, nggak boleh semuanya. Jadi akhirnya saya minta sumbangan nggak boleh semuanya Bu. Bapak, boleh nggak saya minta sumbangan buat penjara Polres Tanah dibesarkan begitu? Pak, boleh Pak? Banyak jemaah ini Pak. Hah? Nama banyak jemaah ini di Iya. Pulau Besar. Makanya saya bawa Bapak kos Bu, kalau Bapak Ibu mau mendaftarkan anak kemenangan boleh sekali. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, keberhasilan polisi itu mengosongkan penjara atau memenuhkan penjara? Bukan. Alhamdulillah. Jadi Ibu nggak mau nyumbang saya nih? Pak Yadi. Nggak dapat saya sumbangan Pak. Gimana Pak Ketua? Alhamdulillah Bapak Ibu yang mulia, kami laporkan dari pertama kali kami masuk sampai sekarang sudah ada 71 alumnus penjara Polres Tanah Datar Pak. Predikat kelulusannya cum laude, sangat memuaskan. Dan sekarang yang ada di dalam yang lagi sekolah di sana 13. Jadi 84. Ranking satunya Pak kemarin bawa ganja 15 kilo. Ranking 2-nya kemarin bawa sabu 23 paket. 23 paket, satu paketnya bisa dipakai 30 orang, 20 sampai 30 orang. Jadi alhamdulillah bisa diamankan 690 orang terselamatkan. Yang ranking ketiganya anak usia 17 tahun maling kambing 29 ekor. Sangat memuaskan. Semuanya orang Tanah Datar. Yang kedua, semuanya orang Islam. Yang ketiga, kemarin kami cek bisa ngaji atau tidak. Alhamdulillah dari 84 itu yang tidak bisa ngaji cuma 2. Semuanya bisa ngaji. Bisa ngaji, orang Tanah Datar. Bahkan ada satu orang tua anak infak Pak. Ada orang tua umur 51 mencabuli anak kecil umur 15-13 tahun. Dulu hak nantu. Ada kembarannya dua agam sama 50 tahun itu Pak. Di sini ada asas adat dasar di syarat besar itu. Tapi kenapa juara Pak? Masuk penjara. Kenapa juara dalam melakukan sebuah kejahatan? Nah, teman-teman ini di 112 masjid ini sebenarnya mau minta perkuatan dari Bapak sama Ibu, bukan mau ceramah. Mau minta perkuatan, mau minta kita mikir bersama-sama. Ini mau diselesaikan atau dibiarkan saja? Pak, diselesaikan atau dibiarkan Pak? Maka kita pagi ini insya Allah kita akan berpikir bersama-sama. Setuju Ibu? Setuju Pak? Yang pertama Bapak Ibu, ini kita cari masalahnya itu di mana. Fenomena seperti apa? Kok aneh nih? Ini yang terjadi itu sekarang apa? Maka kita rumuskan yang pertama yang menjadi fenomena itu seperti apa. Kemudian penyebabnya apa. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Dan yang keempat siapa yang harus bertanggung jawab. Yang pertama fenomenanya seperti apa. Yang kedua penyebabnya apa. Yang ketiga siapa yang harus bertanggung jawab. Yang keempat bagaimana cara menyelesaikan. Setuju? Setuju Pak? Ini kalau kajian di DPRD kayaknya selesai jam 12 siang Pak. Gimana Bu, selesai jam 12 siang? Oh enggak. Saya yang nanti berbusa di sini. Yang pertama Bapak Ibu yang mulia, fenomena seperti apa? Ini zaman-zaman ini Bapak Ibu seperti zaman dulu yang disebut dengan zaman jahiliyah. Ibu tahu zaman jahiliyah itu zaman apa Bu? Zaman jahiliyah bukan zaman jahil, itu bukan Bu. Dulu di zaman jahil tahu tetapi sengaja. Tahu tetapi sengaja. Anak jahil, kepala 84.
seluruhnya mengetahui bahwa mereka tidak boleh melakukan perbuatan itu. Nah, kamu kasusnya apa? Narkoba, Pak, mengedarkan narkoba. Kira-kira menurut pendapat kamu, otak kamu yang sehat, boleh nggak kamu jual narkoba? Dia bilang, tidak boleh, Pak. Boleh nggak kamu nyolong sapi? Tidak boleh, Pak. Boleh kamu nyolong motor skupi? Tidak boleh, Pak. Boleh kamu cabul? Tidak boleh, Pak. Seluruhnya tahu yang di dalam penjara. Jadi artinya mereka tahu tapi sengaja. Mereka dalam keadaan jahat. Alhamdulillah sekarang kita berkat iman dan Islam tidak dalam keadaan jahil. Rusaknya agama dan rusaknya iman. Rusaknya agama, rusaknya iman dalam diri seseorang. Akhirnya mereka berani mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hari ini berbeda penyebabnya? Tidak, sama. Agama, iman di dalam diri rusak. Sehingga akhirnya mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW saudara, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau baik dagingnya, daging itu maka baik seluruh badannya. Kalau buruk daging itu maka buruk seluruh badannya. Daging itu namanya hati, tempatnya iman. Hati tempatnya iman. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang diucapkan itu targetnya masuk ke dalam hati meskipun satu jengkal. Dulu para sahabat memasukkan kalimat iman ke dalam hati itu lamanya 23 tahun. Jadi rusaknya iman menyebabkan seluruh rusak daripada badan manusia. Hati rusak, maka ulama menggariskan kalau hati rusak, iman menjadi rusak, iman rusak, ibadah rusak menyebabkan muamalah rusak menyebabkan muamalah rusak, muamalah muasyarah akhirnya akhlak juga rusak. Iman rusak, ibadah rusak, muamalah rusak, muasyarah rusak dan akhirnya akhlak yang rusak. Kalau iman betul, maka ibadah betul, muamalah betul, muasyarah betul, akhlak betul. Satu garis besar. Terbukti Pak, iman rusak, maka ibadah rusak. Apa buktinya? Dari 84 Pak. Dari 84 yang kami tangkap, yang sudah lulus 71 yang masih di dalam 13 itu, seluruhnya ketika ditangkap sama polisi tidak pernah sholat. Padahal dalam Quran disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sudah tidak sholat maka dia tidak tercegah perbuatan fahsya dan munkar. Akhirnya mereka berbuat kejahatan. Begitu berbuat kejahatan ditangkap sama polisi. Betul Bapak Ibu? Nah sekarang Bapak Ibu, mari kita cek bagaimana keramanan di tempat itu. Pak Ali, di Jorong ini ada berapa orang Pak? Jorong ini penduduknya berapa? Jorong 500-an Pak. 500-an penduduk. Yang laki-laki berapa? Separuhnya. Yang laki-laki. Laki-laki jumlahnya berapa? Separuh lah Pak. Separuh, 250. 250 dikurangi jumlah anak-anaknya. Yang laki-laki baliknya berapa? Ada berapa? 150. Sekitar itu Pak. Sekitar 150. Di Jorong ini berapa masjid dan musola? Masjid 1. Masjid 1, musola? Musola 4. 4, 5 berarti. Ya, 5. 150 bagi 5. Berapa Pak? 30. Maka sekarang kita hitung Pak, jumlah laki-laki balik yang bukan orang yang orang sini. Yang orang sini. Ini semua orang sini Pak? Semuanya orang sini? Kecuali polisi. Bapak bukan orang sini. Bapak sangka. Oh, satu Jorong ini, saya ulangi, satu Jorong ini 500. 500-an kurang. Kalau Pak Camat ini nggak usah dihitung, Pak Ketua juga nggak dihitung, sholatnya di sana. Apakah sudah ada 50 Pak? Ada Pak. Ada Pak. Ada ya? Ada. Pertanyaan terakhir saya, apakah Bapak yakin di sekeliling tempat kita ini tidak ada lagi orang yang tidak sholat? Ada Pak. Masih. Masih banyak. 112 masjid, rata-rata seluruhnya tidak berani mengatakan seluruhnya Pak laki-laki balik telah sholat di masjid ini. Tidak pernah ada yang berani mengatakan. Kira-kira berapa Pak Ali yang tidak sholat? Kan itu harusnya Pak.
Yang mulia, kalau katakanlah ada 30 orang yang di sekitar masjid ini tidak sholat, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau ada benih-benih kejahatan di sekitar kita. Ada bukti? Ada. Kemarin kami tangkap pelaku pengedar narkoba. Datang satu orang pemuda pada saya. Pak, yang Bapak tangkap kemarin tetangga jorong saya. Kenapa? Karena begitu ditangkap yang saya katakan tadi, dia tidak pernah sholat. Jadi orang yang masih tidak sholat di jorong ini, di lingkungan sekitar sini tidak sholat, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau di sini ada benih-benih kejahatan. Mengatakan sholat wajib di masjid. Tetapi Allah Ta'ala secara tersirat mengatakan bahwa sholat terbaik adalah di dalam masjid secara berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Kan gitu. Dalam surat Al-Baqarah juga begitu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Muslim itu satu orang Islam, kalau banyak muslimin, muslim. Kalau mendirikan sholat, aqimis sholat. Kalau mendirikan sholat secara rame-rame, yuqimunas sholat. Jadi memang sholat itu di masjid. Maka Pak yang tadi 20 sampai 30 orang tadi Pak berpotensi untuk tidak tercegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Jangan salahkan siapa-siapa kalau di kampung ini, di jorong ini ada benih-benih kejahatan. Inilah yang saya maksud. Dan bagaimana membuat mereka kembali taat kepada Allah Ta'ala. Kalau ketaatan kepada Allah Ta'ala sudah terjaga, jangankan untuk perkara yang goib Pak, yang goib saja sudah taat, apalagi yang tidak goib untuk menunaikan ketaatan kepada pemerintah, kepada peraturan yang ada di lingkungan kita. Jadi akhirnya Polres Tanah Datar membawa misi Bapak Ibu yang mulia balik ke surau dengan cara memasukkan 100% laki-laki balik ke dalam surau untuk melakukan sholat berjamaah. Caranya dengan apa Pak? Dengan dijemput, dikembalikan ke surau. Bapak Ibu, saya punya motor, namanya harus tepat. Bagaimana dengan kalau iman seseorang, agama seseorang rusak, dibawa kemana? Bukan Puncak Patu Pak ya? Atau ke Danau Singkara, dijorokin gitu nanti imannya kembali? Baik gitu. Tidak bisa. Tempat terbaik untuk memperbaiki iman agama seseorang adalah di masjid. Adalah bagaimana caranya 20-30 orang yang tidak sholat tadi menjadi sholat. Satu orang pun tidak boleh tertinggal. Mohon maaf Bapak Ibu. Boleh nggak dia kehilangan satu suara untuk tidak nyoblos? Tidak boleh. Kan begitu. Makanya Bapak Ibu dikejar-kejar. Ya kan? Betul? Karena itu mereka tidak mengikhlaskan, mereka tidak mencoblos. Apapun itu. Itu Bapak Ibu ya, kalau Bapak salah pilih secara politik, kalau Bapak salah pilih, ya kan? Resikonya ditanggung berapa tahun? 5 tahun. Bahasanya menderita batin, kan gitu Pak? Ini bagaimana resikonya apabila yang 20 orang tadi tidak sholat Bapak Ibu? Ulama kita mengatakan dalam satu hadis, kalau satu orang saja tidak sholat dengan sengaja, maka dia akan masuk dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum lamanya 80 tahun akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di muka bumi. Jadi satu orang ulama mengatakan kalau dia tidak sholat, maka dia akan masuk dalam neraka selama 280.800.000 tahun. Bapak Ibu diam saja, biarin Pak. Yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat. Orang tidak sholat bukan urusan saya. Begitu? Ada itu tetangga kita, saudara kita. Yang kedua Bapak Ibu, saya setuju dengan status matinya mati syahid masuk surga. Kalau ada 2 orang Bapak Ibu ya, 2 orang kecelakaan. Sedangkan tadi kalau orang Palestina mati masuk surga, kalau ada tetangga kita, dan sholat, mati masuk surga. Ada 2 orang kecelakaan di Cidomata, jebret, jatuh. Satunya dengkulnya lecet, satunya patah tulang. Yang ditolong yang mana dulu? Patah tulang. Ada 2 orang mau mati. Yang satu matinya mau masuk surga, yang satunya mati mau masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Hah? Bu, ada 2 orang mau mati, satunya mau masuk surga, satunya mau masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Jadi Bapak yang mulia, harusnya kalau ada 1 orang saja tidak sholat di masjid ini, Bapak Ibu harus lebih ribut daripada ributnya demo masalah di Palestina. Karena apa? Dia mati mau masuk. Sekarang kita ribut nggak?
Enggak tuh kayaknya. Tenang-tenang aja kalau ini enggak sholat, enggak dari peduli. Sampai akhirnya hitungannya kira-kira kan gitu. Kira-kira Pak. Berarti kita enggak pernah ngitung. Dijemput. Hitung satu-satu kemudian dijemput. Orang lihat kok masjid ini masjid bagus. Betul Pak? Lihat enggak orang setiap hari lewat? Lihat. Tapi kenapa enggak mau masuk masjid? Bukan yang buta matanya, tetapi yang buta adalah dengar azan. Tapi bukan yang tuli telinga, tetapi yang tuli adalah hati. Kalau ada orang buta sama tuli duduk di tengah rel kereta api, apa yang Bapak Ibu kerjakan? Di sana. Karena nggak bisa pakai mic, nggak bisa pakai handphone. Terus di grup WhatsApp nggak bisa. Yang terbaik adalah Bapak datang di sana. Yang kedua, dielus-elus punggungnya supaya dia tahu ada orang yang sayang sama dia, betul? Kemudian yang ketiga diangkat pelan-pelan. Kemudian yang keempat baru dipin. Jangan buru-buru ditarik, Pak. Marah. Bagaimana caranya ada saudara muslim kita yang nggak lihat masjid, nggak dengar azan, supaya dia bisa datang ke masjid? Kita jemput, kita datang di sana, bawa lamang tapai, suruh makan bersama. Begitu azan berkumandang, lombar, dah, habisin dulu, habis ini kita ke masjid. Gitu caranya. Nggak mau Pak, ini politik ini, ngajak-ngajak dulu. Politik bagus lah ngajak masjid. Kan begitu. Ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa. Besok lagi datang pakai goreng pisang. Dan makan nanti lama-lama dia akan masuk dalam. Sudah dilakukan Pak, door to door jemput ke masjid. Nah ini masalah. Risiko besar. Risiko besar Pak. Resikonya besar. Nanti saya kasih tahu resikonya. Kembalikan ke masjid sebanyak 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid. Caranya adalah door to door. Dijemput. Kalau Bapak Ibu door to door, maka sebenarnya Bapak Ibu sudah mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Muhammad Ahadarikan Amin fil Jannah. Barang siapa dia menghidupkan sunnahku, sungguhnya dia cinta kepadaku. Sungguhnya kalau dia cinta kepadaku, maka dia akan masuk dalam surga bersamaku, kataku. Tapi kalau Bapak tidak melakukan ini, maka jangan harap nanti bersama dengan Nabi dalam surga. Gambarannya begini Bapak Ibu. Bapak munafik, pengkhianat kan gitu. Insya Allah saya pulang tidak selamat gitu. Diinjek-injek kepalanya sambil diteriaki pengkhianat, betul? Itu gara-gara apa? Gara-gara baju sama ucapan tidak sama, berbeda. Bagaimana Bapak Ibu yang mulia? Kalau kita nanti ketemu sama Nabi di Telaga Kausar, sedangkan Nabi hari-hari mikir umat, hari-hari doa umat, hari-hari bergerak untuk umat. Sedangkan kita hari-hari sekarang mikir apa? Iti. Hari-hari bergerak mencari iti. Hari-hari doa ya Allah, bahkan sampai umroh Pak doanya ya Allah iti. Di depan multazam Pak mintanya iti ya Allah. Bila aku mati kita bilang iti. Ketemu sama Nabi di Telaga Kausar, jadi nggak Pak dikasih air minum. Nah begitu. Bahkan sampai mohon maaf dikatakan sama Nabi, karena berbeda dengan Nabi apa Pak? Tadi berbeda kaos saja diteriaki pengkhianat, apalagi berbeda pikir sama Nabi. Kira-kira kalau Nabi nanti bilang pengkhianat sama kita bagaimana Pak? Jadi masuk surga nggak kita Pak? Orang mana? Punyanya orang, anak di pangku, kemenakan di banting. Kalau dijijik, oh dibimbing. Anak di pangku, kemenakan dibimbing. Orang kampung dipatenggangkan. Anak disayang dibawa ke rumah, kemenakan disayang dibawa ke surau. Sekarang di mana anak kemenakan? Hah? Harusnya Bapak Ibu ya, kalau dia di dalam masjid, dia akan diajari oleh bapaknya, diajari oleh datuknya, mamanya yang juga ulama, diajari oleh orang kampung. Apa yang diajari? Yang pertama agama. Apa itu agama? Tauhid yang betul, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua faraid, sholat, zakat, puasa, sedekah, haji, umroh dan lain sebagainya. Yang ketiga diajari Quran, diajari Al-Quran. Yang kedua diajari adat. Apa itu adat? Adat dan saban adat. Adat yang teradatkan, adat diadakan dan adat istiadat minang. Yang ketiga diajari adab. Apa itu adab? Tata tertib. Diajari goro, diajari silek, diajari bahan-bahan ataupun bekal untuk nanti merantau. Diajari musyawarah untuk mufakat, menyelesaikan masalah dengan jalan diplomasi. Betul Pak? Tapi karena mereka tidak ada di masjid, mereka juga tidak ada di rumah, akhirnya mereka belajar dari sini. Begitu mereka belajar dari sini Bapak Ibu ya, rusak semua.
Betul Pak? Di mana sekarang? Sebagian besar Bapak Ibu yang mulia, 112 masjid tertulis di pintu, masjid hanya untuk anak kemenakan umur 60 tahun ke atas. Ini Pak, 60 tahun ke atas belum? Mana anak kemenakan? Maka Bapak Ibu lihat, karena mereka tidak ada di masjid, mereka tidak ada juga di rumah, mereka ada di tempat-tempat maksiat, akhirnya kami tangkap semua. Satu orang datang menghadap Pak Ketua DPRD, Pak Ketua, saya minta izin, saya tidak mau merusak masjid, saya tidak mau memecahkan kaca, tidak mau mencoba keramik, tidak mau merobek-robek karpet. Kami mau minta izin memotong tiang masjid. Boleh Pak? Boleh Bu? Kenapa tidak boleh? Memotong tiang masjid. Boleh? Kenapa tidak boleh? Roboh. Memang ini masjid Bu. Kami dan ini tanggung jawab kami bersama untuk menjaga masjid ini supaya jangan roboh. Betul? Nabi SAW sabdakan, barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama. Barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan tiang agama. Yang 20-30 orang tadi sedang merobohkan tiang agama Pak. Bapak diam saja. Perkara tiang masjid aja Bapak berani motor Pak. Kenapa untuk tiang agama Bapak tidak motor? Sedang bertakwa, walau anna ahlal Qur'an bagus, muamalah, masyarakat akhlak yang bagus, la fatahna alaihim. Allah akan berikan kepada mereka barokah minas sama, barokah minal ardh. Barokah dari atas, mananya apa? Hujan. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi belum bertutur, umat tidak berubah. Begitu Nabi bertutur, menjemput, mendatangi umat berubah. Yang kedua, kerjakan secara istiqomah. Istiqomahnya sampai kapan? Sampai Bapak Ibu mati. Jangan berpikir hasil Pak. Tadi pertanyaan Pak Wali. Resikonya besar Pak. Dulu Pak, kalau Nabi Muhammad mengatakan resikonya besar Pak, saya mau dibunuh. Nabi berhenti. Sekarang kita nyembah apa Pak? Nyembah batu Pak. Pak, susah Pak. Nabi SAW sudah berkali-kali datang kepada datangnya kepada Abu Thalib berkali-kali, tetap Allah kasih tahu, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu datang berkali-kali kepada Abu Thalib, tidak bisa kamu ngasih hidayah, karena yang bisa ngasih hidayah adalah dengan kita kepada kita mundur. Ini cara yang bukan dari Kapolres Pak, cara bukan dari Kapolres, tapi cara dari Allah Subhanahu Wa Taala menurut kita mundur. Hanya di tempat ini Pak, yang berani mengatakan kami hidup berdasarkan kitabullah hanya di tempat ini. Makanya Pak, Bapak Ibu yang mulia, saya bukan Ramina. Tapi karena sudah semakin lama makin banyak makan lamang tapai, jadi seperti seolah-olah sudah menjadi Ramina. Pak Kapolres tidak rela, tidak ikhlas kalau ada bahasan di syarat bahasan kitabullah diinjak-injak oleh kelakuan kita sendiri. Caranya dengan apa? Caranya juga dengan caranya orang Minang. Yang orang Minang sudah meyakini ini adalah cara baginda Rasulullah SAW. Balikkan mereka semua. Jemput mereka. Jadi istiqomah kerja. Mudah-mudahan baldatun thayyibatun warabun ghafur sesuai dengan cita-cita kita, tanah yang madani. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf. Ada pertanyaan Pak ya? Ya, kalau dulu sudah ada 4 golongan Pak. Tenang aja. Sudah ada contohnya dan ini pasti akan berulang. Kalau Bapak Ibu mengerjakan gini, sunatullahnya kalau Bapak Ibu mengerjakan, pasti di depannya ada yang disebut dengan hasil. Betul Pak? Pak untuk menjawab pertanyaan beliau. Yang pertama, kalau Bapak door ngajak orang, yang pertama ada golongannya orang yang disebut dengan golongan Abu Jahal. Abu Jahal siapa? Orang yang menentang Nabi. Begitu Bapak kerjakan, dibanting pintu. Begitu Bapak kerjakan, dikasih tahu. Apa namanya? Sesat. Hari ini ada. Dia banting pintu, dia melingos, dia susah diajak ibadah. Yang kedua, golongannya Abu Thalib. Golongannya Abu Thalib. Diajak, nggak mau tapi senang. Assalamualaikum, enggak. Mari kita sholat masjid. Mana? Ini yang harus ada di kampung kita. Kalau di kampung kita nggak ada bapak nih, masjid kosong Pak. Saya kasih tahu Pak, yang nggak pernah ke masjid Pak. No, cat warna biru, no, cat warna putih, no, cat warna hitam. Itu Pak nggak pernah ke masjid Pak. Saya juga sih Pak. Cuma mereka aja Pak ini aja. Kalau saya titip salam aja sama Bapak. Titip salam buat Allah. Dia tidak mau ke masjid. Dia senang dengan kita, tapi tidak mau ke masjid. Ada golongan itu? Ada. Golongannya Abu Thalib. Yang ketiga golongannya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu siapa? Abu Sufyan panglima perang yang dia masuk dalam Islam mendekati peristiwa Futuh Mekah. Bahasa kita Pak, masuk. Mereka enggak ke masjid yuk. Nanggung Pak, lagi cuci motor. Bapak duluan aja.
Begitu kita sholat, selesai sholat, salam. Dia berdiri Pak, 1 rakaat nambah. Dia masuk. Tapi dia masuk dalam masjid meskipun masuk. Dan yang terakhir ya, golongannya Abu Bakar. Abu Bakar masuk Islam tanpa fikir-fikir. Kata ulama. Jadi golongan hari ini ada, Abu Bakar ada. Setelah itu enggak, ke masjid yuk, tunggu sebentar Pak. Dia masuk dalam rumah, pakai sarung, pakai peci. Ayo Pak kita berangkat. Untung Bapak ingatkan saya. 4 golongannya akan selalu ada. Tapi 4 golongan ini hasil daripada sebuah usaha. Tapi kalau Bapak tidak berusaha, tidak akan ada 4 golongan ini. Tapi dengan Bapak ikhtiar, dengan Bapak ketok-ketok rumah, maka yang 2 tadi akan menjadi masuk ke dalam agama Islam. Sedangkan pada ulama tidak akan bisa, mereka parsial. Katanya Pak, man ra'a minkum munkaron. Pak, kalau lihat kemungkaran cegah dengan tangan, itu namanya punyanya penguasa. Yang kedua, cegah dengan bibir itu namanya punyanya ulama. Yang ketiga, kami hanya bisa memuji dalam hati karena kami masyarakat. Tidak berlaku lagi Pak. Buktinya, zaman Covid, siapa yang harus bertanggung jawab Pak? Zaman Covid, yang harus bertanggung jawab siapa? Departemen Kesehatan. Bagaimana ceritanya Pak? Zaman Covid, polisi disuruh nyontek. Betul Pak? Itu artinya keadaan sudah gawat, sudah genting. Perlu semua orang turun ke lapangan. Maknanya begitu. Hari ini Bapak Ibu yang mulia, narkoba yang tadi disampaikan sama beliau tadi sudah merajalela Pak. Jadi tidak bisa lagi diserahkan pada MUI, pada Ketua Dewan, pada DPRD, kepada polisi saja. Tidak bisa. Semua harus turun kalau melihat kemungkaran. Cegahlah dengan tangan maknanya, bawa lambang tapai, angkat tangan kamu, ketok-ketok rumah itu dengan mulut kamu, gak ayo ke masjid. Dengan mulut kamu jam 3 subuh, ya Allah, si fulan ya Allah belum pernah ke masjid ya Allah, si fulan belum pernah ke masjid. Begitu maknanya. Jadi tidak bisa menyerahkan dengan sebagian orang, tidak bisa. Karena keadaan sudah seperti ini, sudah keadaan jahil. Itu saja Pak, terjawab ya. Pokoknya kalau pakai kitab dulu terjawab semua Pak. Kalau pakai pikirannya Kapolres gak bakal terjawab. Coba saya minta akad sama bapak sama ibu. Dijemput Pak ya? Insya Allah Pak ya? Bahasa Jepangnya dijemput Pak. Sementara jangan dikasih jatah ya. Ya Bu, jangan dikasih jatah. Itu saja mungkin dari saya yang benar-benar dari Allah Ta'ala. Dan lagi bertanya Pak ya? Ini bukan ceramah soalnya. Ini bagaimana cara kita menyelesaikan masalah di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima pengorbanan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan langkah kita mengajak-ajak ini mudah. Kalau sulit pun tidak ada masalah. Berarti pahalanya semakin besar. Itu saja yang aku sampaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.